Halo Gabuters, selamat datang kembali di channel RN Movie. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan diberi kelancaran dalam segala aktivitas kalian. Kali ini Rana sudah merangkum sebuah alur cerita film yang berjudul Lost Bullet. Film ini dirilis pada tahun 2020, yang mana film ini mengisahkan tentang seorang berandalan yang terpaksa harus berhadapan dengan sejumlah mafia polisi. Bagaimanakah alur cerita selengkapnya? Baik, tanpa banyak ngangengong lagi, langsung saja renggangkan badan, hembuskan nafas, dan markijo. Mari kita lalajo. Silent. Kisah diawali dengan diperkenalkan dengan seorang pria bernama Lino. Lino ini merupakan seorang berandalan beragajul yang memiliki keahlian untuk memodifikasi mobil. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Lino pun menemui adiknya yang bernama Quentin. Diketahui mereka berdua berniat untuk merampok sebuah toko perhiasan. Dan setibanya di tempat tersebut, mereka pun segera menjalankan aksinya dengan menabrak toko itu menggunakan mobil mereka. Namun sialnya aksi mereka dapat digagalkan oleh kepolisian yang sedang berpatroli. Di sini Lino pun berhasil ditangkap karena sabuk pengaman yang ia kenakan terkunci. Sementara itu Quentin berhasil kabur dari sana. Singkat cerita, kini Lino telah berada di dalam penjara untuk menjalani hukumannya. Di dalam penjara, ia kerap mendapatkan pembulian oleh napi lainnya. Lino pun membalasnya dengan kemampuan mekaniknya. Ia memodifikasi fasilitas olahraga yang biasa dipakai oleh para pembulinya hingga membuat mereka mengalami cedera. Ternyata kemampuannya itu menarik perhatian seorang polisi bernama Charas. Charas merupakan seorang polisi bagian reserse narkoba. Charas pun mengajak Lino untuk bekerja sama dengan memintanya bersedia menjadi mekanik mobil di kepolisian agar mobil mereka layak untuk menangkap komplotan penjahat. Charas juga berjanji bahwa Lino akan mendapatkan kebebasan bersyarat jika ia mau menerima ajakannya itu. Vous êtes sérieux là? Et tu fais pas de pluie pendant la nuit hein? Beberapa bulan kemudian terlihat Charas dan rekannya yang bernama Julia beserta polisi lainnya sedang melakukan pengejaran terhadap pengedar narkoba. Hingga akhirnya mereka pun berhasil melumpuhkan sang target dan menyita barang bukti narkoba dari sang pengedar. Di sini kita juga diperkenalkan dengan dua orang polisi lainnya yang bernama Areski dan juga Marco. Singkat cerita, mereka pun kembali ke markas dan di sana terlihat Lino yang kini telah bekerja untuk kepolisian dan sedang memperbaiki sebuah mobil. Kemudian ia pun meminta izin kepada Charas untuk bermalam di bengkel untuk menyelesaikan beberapa pekerjaannya. Setelah itu terlihat Areski yang mendatangi Charas di ruangannya untuk mengajaknya membuat pesta perayaan atas keberhasilan mereka. Namun sayangnya Charas menolaknya dengan alasan bahwa masih ada permasalahan yang belum terselesaikan, yang mana setiap kali mereka mendapat barang bukti berupa narkoba, barang tersebut selalu berkurang dan oleh karena itu Charas mencurigai bahwa ada oknum di dalam kepolisian. Pour chaque go fast qu'on attrape, il y a combien de kilos qui nous passent sous le nez? 200? Keesokan harinya Charas menjemput Lino dan membawanya ke garasi mobil sitaan polisi. Ça te plaît tout ça? Charas pun mengatakan bahwa tempat tersebut nantinya akan menjadi tempat Lino. Lalu Charas juga memberikan surat keterangan bebas bersyarat kepada Lino yang tentunya membuat Lino sangat senang. C'est une blague?
Di sana Charles juga mengatakan bahwa ia tahu kalau pada malam itu Lino tidak sendirian. Lino pun mengungkapkan bahwa yang bersama dirinya merupakan adiknya yang bernama Quentin. Charles pun meminta dirinya untuk dipertemukan dengan Quentin karena Charles memiliki sebuah kecurigaan dengan atasan Quentin. C'est pas lui que je veux. Je suis sûr qu'il travaille pour les mecs que je... Singkat cerita, mereka pun akhirnya mendatangi tempat di mana Quentin bekerja. Di sana Charles meminta Lino untuk masuk ke tempat tersebut terlebih dahulu. Lalu kemudian ia menghubungi Areski untuk datang ke sana. Sesampainya di dalam, Lino pun bertemu dengan Quentin. Namun tak lama kemudian atasan Quentin yang bernama Jack pun meminta Lino agar tidak mengganggu Quentin. Dan ia pun menyuruh bawahannya untuk segera mengusir Lino dari sana. Beruntungnya Charles datang dan membantu Lino untuk membawa adiknya. Namun tak lama kemudian datanglah Areski lalu tiba-tiba... Sebuah hal yang tak terduga yang mana Areski membunuh Charles dan membantu sang pemilik bengkel serta membawa adik Lino kembali. Sementara itu Lino pun memutuskan untuk kabur dari sana. Di sisi lain Areski yang panik pun meminta pemilik bengkel dan anak buahnya untuk memusnahkan jasad Charles beserta dengan mobilnya. Lalu Lino yang berhasil kabur, ia pun mencoba untuk menghubungi Julia. Namun sayangnya tiba-tiba polisi datang dan langsung menangkapnya. Singkat cerita, di ruang interogasi Lino didatangi oleh Areski yang mengajaknya untuk bekerja sama. Ia meminta agar Lino mengarang sebuah cerita atas kematian Charles dan Areski akan memberikan imbalan kepada Lino. Namun di sini Lino yang merasa bahwa ada sebuah kejanggalan, ia pun menolak tawaran tersebut dan memilih kabur dari sana hingga pelarian pun dimulai. Dan setelah satu persatu polisi yang menghalanginya berhasil ia habisi, Lino pun akhirnya dapat melarikan diri dari penjara. Sementara itu Julia yang sangat terpukul atas kematian Charles, ia pun mendatangi kantor Charles untuk mengenang kebersamaannya dengan Charles. Beberapa saat kemudian Julia pun dikagetkan dengan kedatangan Lino. Lino mengatakan bahwa yang telah menghabisi Charles adalah Areski. Namun di sini Julia tidak serta-merta mempercayai ucapan Lino. Sampai akhirnya pertengkaran di antara mereka berdua pun terjadi. Namun karena Julia tetap tidak mempercayai perkataan Lino, Lino pun memutuskan untuk pergi meninggalkan Julia. Namun sebelum ia pergi, ia melihat bangkai mobil Charles yang ia yakini bahwa itu bukan bangkai mobil Charles yang sebenarnya. Setelah Lino pergi, Areski pun datang menemui Julia dan menanyakan tentang apa yang telah terjadi. Lalu Julia mengungkapkan bahwa ia baru saja didatangi oleh Lino yang mengatakan bahwa Areski lah orang yang telah menghabisi nyawa Charles. Areski yang mendengar hal itu, ia berusaha meyakinkan Julia bahwa semua perkataan Lino merupakan sebuah kebohongan. Sementara itu, Lino terlihat sedang berusaha untuk menyabotase mobil milik anak buah Areski. Namun sialnya, Lino malah tertangkap oleh anak buah Areski. Namun tiba-tiba... Dan setelah berhasil menyelamatkan Lino, Quentin dan Lino pun pergi ke suatu tempat yang mana ternyata Quentin mengetahui letak mobil Charles yang asli disimpan. La balle d'Areski. Tu vas me dire que tu sais où elle est?
Oui, c'est moi qui l'ai planqué. Sementara itu di tempat lain Julia terlihat menemukan sebuah fakta bahwa apa yang telah dikatakan Lino tentang mobil Charas adalah benar. Yang mana bangkai mobil yang dibawa oleh kepolisian itu memang bukanlah mobil milik Charas. Dan hal tersebut pun membuat Julia uring-uringan tepararugu. Beberapa saat setelah itu, Julia mendapatkan telepon dari Lino yang mengatakan bahwa ia ingin bertemu dengannya di suatu tempat dan Lino juga meminta Julia agar datang seorang diri. Sur la place où on s'est rencontrés. Bien seul. Singkat cerita, Julia pun menemui Lino di tempat yang telah mereka bicarakan sebelumnya. Di sini terungkap beberapa fakta bahwa ternyata oknum polisi yang selama ini dicari merupakan Areski. Il y a un autre flic qui est arrivé qui lui a tiré dessus. Areski. Lino pun meminta Julia untuk mempercayai ia dan juga adiknya. Namun beberapa saat kemudian anak buah Areski datang untuk menangkap Lino. Akan tetapi di sini Julia membantu Lino untuk menggagalkan dan menghalangi anak buah Areski untuk menangkap Lino dan adiknya. Singkat waktu, Lino dan adiknya pun terlihat berada di tempat di mana mobil Charas yang sebenarnya disembunyikan. Namun tiba-tiba anak buah Areski pun datang lalu kemudian dan perkelahian antara Lino dan konco Areski pun tak terhindarkan lagi. Setelah pertarungan selesai, Lino pun menghampiri adiknya yang telah tewas. Namun sebelum tewas, sang adik sempat menunjukkan mobil Charas yang sebenarnya disembunyikan. Dan hal tersebut membuat Lino sangat terharu. Kemudian Lino pun menelpon Julia untuk melaporkan bahwa mobil Charas yang sebenarnya telah ditemukan. Namun ternyata yang mengangkat telepon tersebut adalah Areski yang telah merampas HP Julia. Mendengar hal itu, Areski pun murka lalu mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menghabisi Lino. Il a une place dans la brigade. Di sisi lain terlihat Julia tengah diinterogasi oleh atasannya setelah ia membantu Lino untuk melarikan diri dari kejaran polisi. Sementara itu terlihat Lino sedang memodifikasi mobil milik Charas itu karena ia tahu bahwa Areski tidak akan membiarkannya sampai ke markas kepolisian. Singkat cerita, Lino pun mengisi Pertamax sampai penuh agar ia bisa sampai ke tempat tujuan tanpa kehabisan bensin. Sedangkan Areski bersama anak buahnya terlihat sedang memblokade jalan untuk menghalau Lino agar Lino tidak dapat sampai ke markas kepolisian. Hingga akhirnya aksi kejar-kejaran pun terjadi. Tirez, putain! Di sisi lain, Julia yang mengetahui Lino sedang membawa mobil Charas menuju markas, ia pun langsung membawa mobil atasannya untuk membantu Lino. Dan akhirnya Julia pun mampu membuat mobil Areski tiguling. Melihat Areski yang tidak berdaya, Lino pun menampol Areski berkali-kali. Namun di tengah itu Areski ternyata diam-diam melempar bom ke dalam mobil milik Charas yang membuat mobil tersebut terbakar. Mengetahui hal itu, Lino pun langsung bergegas memacu mobilnya agar ia segera sampai ke markas. Sesampainya di sana, atasan Julia bersama dengan seorang mekanik pun segera memadamkan api yang membakar mobil milik Charas.
dan berlanjut dengan pengambilan barang bukti berupa peluru milik Areski yang tertanam di dalam mobil Charas. Sementara itu, Areski yang mengetahui bahwa riwayatnya akan tamat pun memutuskan untuk kabur sejauh mungkin dan meninggalkan keluarganya. Dan di akhir film, Lino pun dibebaskan dari segala hukumannya karena ia telah membantu polisi mengungkap kejahatan yang telah dilakukan oleh oknum di kepolisian. Dan kini, Areski pun menjadi buronan di kepolisian dan film pun berakhir. Terima kasih untuk kalian semua yang telah menonton video ini sampai akhir. Saya doakan semoga kalian semua sehat selalu serta diberikan rezeki yang berkah barokah. Saya Rana beserta jajaran kru yang bertugas pamit undur diri. Salam RN Movie.